Saudara, Anda masih bersama saya Wahid Mohidori dan Kapolrestabes Surabaya yang baru, Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan, seputar Kamtibmas di kota Surabaya pada era pandemi. Pak Yusef, sekarang ini tren kejahatan juga meningkat, macamnya juga meningkat. Salah satunya yang di Jawa Timur sempat menjadi perhatian adalah tentang pinjaman online. Di Surabaya seperti apa? Alhamdulillah tadi disampaikan untuk dari hasil analisa evaluasi ANEP mingguan, minggu ini maupun minggu lalu terkait dengan cybercrime yang terjadi di Surabaya juga demikian menurun, bahkan hampir tidak ada. Artinya ketaatan daripada masyarakat di Surabaya terkait dengan penggunaan digital sudah cukup meningkat dalam digunakan secara positif ya. Betul bahwa sempat terjadi tren terhadap berbagai bentuk cybercrime, baik itu penyalahgunaan pinjaman online, kemudian juga ujaran kebencian berbasis elektronik. Dan saat ini ya cukup turun dan bahkan presentasinya kecil. Dan ini upaya yang kami lakukan kepada masyarakat yang bekerja sama dengan media yang ada di Surabaya, baik elektronik maupun radio, serta cetak ataupun media sosial, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan berbagai modus operandi kejahatan cyber online, cybercrime maksud saya. Dan ini alhamdulillah direspon positif oleh masyarakat dengan melihat presentasi daripada jumlah kejahatan terkait dengan cyber sangat kecil, dan dari SPKT pun untuk laporan juga demikian, dan jajaran Polsek pun tidak ada terjadi peningkatan, bahkan menurun drastis. Tapi tetap dalam pantauan ya, Pak? Tetap menjadi pantauan kami baik dari Inteltek maupun dari Reskrim Polrestabes Surabaya yang dibantu oleh Polda Jatim, yang terus bergerak setiap ada peristiwa yang sifatnya walaupun anonim dengan karakter daripada cybercrime, ini terus dilakukan penindakan-penindakan terhadap para pelaku kejahatan daripada cybercrime itu sendiri. Pak Kapolres, terkait dengan digital, Undang-Undang ITE, tidak sedikit masyarakat yang masih enggan sebenarnya, yang merasa namanya dicemarkan di dunia maya, masih enggan untuk melapor ke polisi, takut ribet, ya, takut bertele-tele, takut, ya, padahal polisi sudah terbuka sekarang. Nah, di Surabaya tentu tidak sedikit karena ini kota metropolitan dan segala macam. Di Polrestabes Surabaya seperti apa? Untuk terkait yang tadi disampaikan tentang pencemaran aib melalui digitalisasi, sempat menjadi perhatian masyarakat banyak, bahkan nasional. Bahkan dikaji berulang-ulang oleh para pakar hukum, bahkan kelembagaan terkait. Dan ini sudah disampaikan bahwa pada dasarnya Undang-Undang ITE sudah final dan mempunyai penafsiran daripada prase-prase hukum yang telah sesuai dengan ketentuan, namun memang muncul daripada berbagai penafsiran terhadap pasal-pasal tertentu. Artinya bahwa pasal daripada ITE sudah cukup untuk dapat menjerat terkait dengan perbuatan apabila perbuatan tersebut. Namun dalam penanganannya, bahwa kami dari kepolisian sesuai dengan arahan pimpinan telah menyampaikan agar melakukan fasilitasi daripada pihak-pihak. Apabila masih pada batas-batas ketentuan tertentu, itu dapat dikomunikasikan agar tidak menjadi permasalahan yang lebih besar. Restoratif justice juga saat ini dikembangkan oleh kepolisian di tahap penyidikan, bahkan di tahap penuntutan dan peradilan pun sama. Artinya Bapak Kapolri sangat intens di dalam proses penyidikan ataupun penegakan hukum, betul-betul menerapkan terkait dengan transparansi berkeadilan. Bahkan belum menyampaikan jangan sampai terjadinya tajam ke bawah, ya kan, atau menimbulkan permasalahan baru. Saya geser ke e-tilang. Anda kalau tidak salah adalah pencetus tilang elektronik ketika Anda bertugas di Kapolresta
Pare, Ya. Kediri. Bagaimana nanti Surabaya? Mau ditingkatkan dan effortnya sekarang seperti apa? Alhamdulillah untuk kota Surabaya merupakan pilot project daripada ETLE. Udah sekian titik di jalur protokol itu menggunakan dukungan fasilitas ETLE. Dan ini sudah berjalan dan dievaluasi. Artinya bahwa masyarakat Surabaya khususnya sudah sangat mengenal dan memaham bahwa ETLE di Surabaya menjadi pilot project. Dan ini harapannya dapat berkembang dengan meningkatkan ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas. Ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas sudah pasti dengan harapan tidak ada lagi korban kecelakaan ataupun yang melakukan pelanggaran. Dan ini ETLE juga merupakan wujud integritas kepolisian untuk memangkas birokrasi proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran, untuk menghilangkan titik-titik potensi daripada pungli maupun memangkas birokrasi. Dan ini sudah Tapi dilaksanakan. Pak Kapolres, e-tilang itu sebenarnya juga sampai hari ini belum menjamin tidak ada tilang di jalan. Tadi saya sampaikan bahwa untuk ETLE dilaksanakan di jalur-jalur protokol, khususnya yang baru dapat dilaksanakan dengan fasilitas yang ada. Untuk sementara di jalur-jalur tertentu yang belum terfasilitasi dengan ETLE, kami masih menggunakan tilang manual. Namun pelaksanaannya dengan berbagai pengawasan dan kontrol masyarakat itu akan sangat kami perhatikan sekali. Dan harapannya ke depan Kota Surabaya dapat fasilitas dengan dukungan ETLE tersebut. Sudah 50% pelanggaran di jalan yang tidak melalui tilang langsung atau e-tilang, Pak Kapolres? Untuk efektivitas daripada ETLE dan presentasi mungkin secara valid saya tidak bisa sampaikan karena ini terkoordinir di Ditlantas Polda Jatim ya. Namun untuk ETLE ini produktifnya saya pastikan sangat produktif. Dan sebagai pencetus e-tilang harus sukses di Surabaya ini. Sangat memungkinkan untuk sukses. Sangat memungkinkan untuk sukses karena untuk Polda Jawa Timur khususnya Direktorat Lalu Lintas didukung oleh jajarannya itu sangat-sangat kreatif di dalam pengembangan berbagai program lalu lintas untuk dikembangkan. Oke, kita bergeser ke COVID, tapi kita akan jeda sejenak. Sapa Jatim akan kembali.